Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hairunisa di sini, di mana kita masih belajar mata kuliah ET 3100 Medan Elektromagnetik 2. Dan di minggu ke-9 ini, kita akan membahas mengenai bab 7, yaitu saluran transmisi. Di video kali ini, kita akan melihat jenis saluran transmisi yang kita bahas dan juga apa pentingnya kita membahas saluran transmisi ini. Dan juga kita akan melihat bagaimana bentuk dari persamaan gelombang di dalam saluran transmisi. Nah, supaya tidak semakin penasaran, silakan saksikan video berikut ini. Yang harus kita ketahui pertama kali pada saat kita membahas mengenai saluran transmisi adalah apa fungsi dari saluran transmisi tersebut. Di sini, fungsi dari saluran transmisi adalah mengirimkan gelombang elektromagnetik. Nah, untuk bab 7, saluran transmisi yang kita bahas strukturnya terdiri atas dua buah konduktor yang saling terpisah, di mana konduktor tersebut disusun sedemikian rupa dalam suatu dielektrik. Contoh dari saluran transmisi dapat kita lihat seperti yang tampak pada slide. Ini adalah kabel koaksial, di mana pada kabel koaksial ini terdapat dua buah konduktor, konduktor dalam dan konduktor luar yang saling terpisah, dan di antara kedua buah konduktor tersebut terdapat dielektrik. Contoh lainnya adalah kabel paralel, di mana ada konduktor di dalam lapisan kabel yang berwarna merah, dan juga terdapat konduktor yang saling terpisah di dalam lapisan kabel yang berwarna hitam, di mana lapisan yang berwarna merah dan hitam ini adalah dielektrik. Contoh lainnya adalah microstrip line, di mana pada microstrip line ini terdapat dua buah konduktor, yaitu konduktor atas dan juga konduktor bawah yang berfungsi sebagai ground plane. Di antara ground plane dan juga konduktor atas terdapat dielektrik dengan permitivitas tertentu. Berarti berdasarkan penjelasan tadi, maka saluran transmisi yang kita bahas di bab 7 ini pada dasarnya adalah kabel. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa kita perlu membuat bahasan mengenai kabel? Nah, sekarang kalau kita lihat, pada saat kita berbicara tentang teknologi telekomunikasi, seringkali kita menggunakan frekuensi tinggi, di mana order dari frekuensi kita adalah di atas 100 MHz. Contoh, jika kita melihat sistem GSM, frekuensi yang digunakan adalah 900 MHz, berarti jika kita anggap gelombang merambat di udara, maka panjang gelombang adalah 1/3 meter. Nah, dari sini kita lihat, jika kita memiliki kabel yang panjangnya hanya 10 meter, ternyata yang 10 meter ini akan terasa panjang oleh gelombang yang frekuensinya adalah 900 MHz. Coba kalau kita bandingkan dengan frekuensi gelombang PLN, di mana frekuensinya hanya 50 Hz. Yang artinya, panjang gelombangnya, jika kita anggap gelombang merambat di udara, dengan menggunakan persamaan lambda sama dengan C/F, maka gelombang dengan frekuensi 50 Hz tersebut akan memiliki panjang gelombang dalam order ribuan kilometer. Nah, sekarang bayangkan jika kita memiliki suatu sistem di mana generator ada di kota Jakarta, sedangkan beban ada di kota Surabaya. Kalau kita lihat, jarak dari Jakarta ke Surabaya hanya sekitar 800 sampai 900 km. Jika dibandingkan dengan gelombang yang panjangnya sampai ribuan kilometer, maka si 800 km itu terasa pendek. Sehingga gelombang merasa kabel itu tidak ada fungsinya. Berbeda jika kita menggunakan sistem dengan frekuensi tinggi.
Nah, sekarang kita lihat, pada saat kita membahas mengenai saluran transmisi, ternyata besaran yang kita gunakan adalah tegangan dan arus. Di sini ternyata dikatakan bahwa gelombang tegangan dan arus memiliki sifat yang sama dengan gelombang datar. Apa itu sifat dari gelombang datar? Gelombang datar memiliki sifat bahwa tidak ada komponen dari medan listrik maupun medan magnet yang searah dengan arah rambat gelombang. Di mana untuk kasus saluran transmisi, arah rambat gelombang searah dengan sumbu dari kabel. Sehingga persamaan gelombang pada saluran transmisi yang terdiri atas dua buah konduktor ini mirip dengan persamaan gelombang pada bab 5. Nah, sekarang mari kita perhatikan, jika kita memiliki rangkaian seperti ini, di mana kalau saya uraikan, ini adalah generator yang di dalamnya terdapat hambatan dalam sebesar Rg. Generator ini terhubung ke beban melalui saluran transmisi, di mana saluran transmisi ini kita katakan panjangnya adalah D. Nah, di sini kalau kita lihat, di awal saluran transmisi kita beri tegangannya adalah V1, dan di ujung satunya lagi tegangannya adalah V2. Dan arus yang masuk ke saluran transmisi kita beri notasi I1, sedangkan arus yang keluar dari saluran transmisi adalah I2. Ternyata pada saat diukur, ternyata I1 tidak sama dengan I2 dan V1 tidak sama dengan V2. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa tidak sama? Nah, sekarang kita lihat, jika ada sebagian kecil dari saluran transmisi yang panjangnya kita sebut delta Z, dan saluran transmisi ini kemudian kita zoom, ternyata akan kita lihat untuk sebagian kecil dari potongan saluran transmisi ini ternyata terdiri atas resistansi, induktansi, kapasitansi, dan juga resistansi yang dipasang paralel terhadap saluran transmisi. Sehingga dari sini kita lihat arus yang masuk pasti berbeda dengan arus yang keluar. Perbedaannya itu dipengaruhi oleh laju perubahan arus terhadap jarak Z dikalikan dengan panjang delta Z di sini. Demikian pula dengan tegangan. Tegangan di sisi kiri akan berbeda di sisi kanan. Perbedaannya disebabkan oleh adanya laju perubahan tegangan terhadap jarak Z dikalikan dengan panjang delta Z. Dari sini, jika kita ingin menerapkan hukum KVL pada loop di samping, nah sekarang kita akan mendapatkan bahwa tegangan V sama dengan arus I dikalikan R dikalikan delta Z ditambah L dikalikan delta Z dikalikan DI per DT. Ini adalah tegangan di induktor. Ditambah V yang ditambah dengan dV per dZ dikalikan delta Z. Di mana dari persamaan ini dengan mencoret V di sisi kiri dan sisi kanan, kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Penyederhanaan berikutnya dapat kita lakukan dengan mencoret delta Z di setiap sisi, sehingga akan kita dapatkan minus dV per dZ sama dengan I kali R ditambah L DI per DT. Dan persamaan ini merupakan persamaan telegrafer untuk tegangan. Selanjutnya, kita akan menerapkan hukum Kirchhoff pada titik A. Titik A adalah titik yang tampak pada slide, di mana di sini kita terapkan hukum di mana jumlah arus yang keluar dan masuk titik A adalah 0. Berarti sekarang kita tuliskan di sini I sama dengan I adalah arus yang ini, sama dengan
V dikalikan G kali delta Z. V dikalikan G dikalikan delta Z adalah arus yang melewati resistansi yang dipasang paralel terhadap saluran transmisi. Ditambah C dikalikan delta Z dikalikan dV per dt adalah arus yang melewati kapasitor. Ditambah yang berwarna biru ini adalah I ditambah laju perubahan arus terhadap jarak Z dikalikan dengan delta Z. Dengan menyoret I di sisi kiri dan sisi kanan, dan juga kita lakukan penyederhanaan dengan menghilangkan komponen delta Z, maka akan kita dapatkan persamaan ini, di mana persamaan ini adalah persamaan telegrafer untuk arus. Dari sini kita lihat ada persamaan telegrafer untuk arus, ada persamaan telegrafer untuk tegangan. Untuk kondisi di mana saluran transmisi adalah tidak meredam, maka besarnya resistansi G dan juga resistansi R adalah 0. Sehingga akan kita dapatkan persamaan arus dan persamaan tegangan seperti yang tampak pada slide. Kemudian kita lihat jika kita melakukan penurunan sekali lagi terhadap Z untuk persamaan telegrafer arus maupun persamaan telegrafer tegangan, maka kita akan mendapatkan persamaan order 2 seperti yang tampak pada slide, baik untuk persamaan arus maupun untuk persamaan tegangan. Nah, selanjutnya kita lakukan pertukaran posisi dari turunan terhadap dz dan turunan terhadap waktu, sehingga kita dapat persamaan seperti yang tampak pada slide. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita lakukan substitusi. dV per dz, kalau kita lihat dari persamaan telegrafer untuk tegangan, adalah minus L dikalikan dI per dt. Sedangkan dI per dz, kalau kita lihat dari persamaan telegrafer untuk arus, adalah minus C dikalikan dV per dt. Sehingga dengan melakukan substitusi tadi, akan kita dapatkan persamaan order 2 sebagai berikut. Ini adalah persamaan arus dan persamaan tegangan pada saluran transmisi yang tidak meredam. Nah, sekarang mari kita bandingkan persamaan order 2 untuk tegangan dan arus pada saluran transmisi tanpa redaman dengan persamaan order 2 untuk medan listrik dan medan magnet pada medium yang tidak meredam. Ini adalah persamaan yang kita dapat dari slide sebelumnya. Dan kalau kita bandingkan dengan persamaan yang kita dapat di bab 5, kalau kita lihat di sini, ternyata bentuk persamaannya untuk medan listrik dan medan magnet mirip dengan persamaan tegangan dan arus pada saluran transmisi. Di sini kalau kita lihat, tegangan yang diturunkan 2 kali terhadap Z sama dengan L kali C dikalikan tegangan yang diturunkan 2 kali terhadap T. Kalau kita bandingkan di sini, medan listrik yang diturunkan 2 kali terhadap Z sama dengan mu kali epsilon dikalikan medan listrik yang diturunkan 2 kali terhadap waktu. Begitu pula dengan persamaan untuk arus dan juga medan magnet. Berarti sekarang kalau kita lihat, jika bentuk persamaannya sama, otomatis solusinya akan sama dengan persamaan gelombang untuk medan listrik maupun medan magnet. Dari video tadi bisa kita duga bahwa gelombang tegangan maupun gelombang arus pada saluran transmisi yang terdiri atas 2 buah konduktor akan memiliki bentuk yang mirip dengan persamaan gelombang datar medan listrik dan medan magnet. Nah, di video berikutnya kita akan melihat bagaimana kita menyusun persamaan gelombang tegangan dan juga persamaan gelombang arus tersebut dengan menggunakan pengetahuan kita terkait persamaan gelombang datar. Dan juga kita akan mempelajari bagaimana gelombang arus dan tegangan jika melewati saluran transmisi yang disambung. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Dan jangan lupa untuk like and subscribe.